Oke, anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, semua sehat ya? Alhamdulillah, bagus. Ya. Oke, materi kita hari ini adalah apa, Armeni? Apa tadi yang sudah kamu baca materinya? Iya, good governance, betul. Ismail, kalau di dalam bahasa Indonesia good governance itu diartikan apa? Kok pakai tanya lagi, baik Pak gitu. Uh, Coba Ken, apa Ken? Iya, jadi Ismail nggak salah, cuman kurang sedikit aja. Ya, nggak usah berkeringat gitu Ismail, tenang aja. Bapak juga nggak bisa jewer nih jauh. Oke, anak sekalian ya. Jadi sekarang kita udah masuk di materi tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, Ibrahim, eh, kalau kamu sendiri mengartikan tata kelola pemerintahan yang baik itu gimana sih? Coba dengan pikiranmu sendiri aja. Ya, gimana? Ya, lihat kalimatnya. Tata kelola pemerintahan yang baik. Tata itu berarti apa? Ditata, diatur. Kelola, ya dikelola, diurus. Ya, pemerintahan, ya kita tahu pemerintahan ya, pemerintahan dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang baik. Nah, kan begitu kan? Tinggal menyusun aja itu kalimatnya menjadi apa? Coba Hanifah. Hanifah itu kan selalu menjawab. Kalau disuruh ke depan, wah paling seneng. Salah bener nomor 27, yang penting maju, yang penting jawab. Nah, sekarang Bapak ingin tahu jawabannya Hanifah. Coba Hanifah. Tata kelola pemerintahan yang baik. Iya, coba. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Oke, iya itu sebagian. Hafiz, halo Hafiz. Kalau menurut kamu gimana, Hafiz? Tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut bahasamu sendiri bagaimana tuh? Oke, iya. Nah, sekali lagi coba Hasna. Mana Hasna tadi ya? Kok hilang ya? Tinggal fotonya saja ini. Halo Hasna. Nah, gitu dong. Nah, kalau menurut kamu gimana Hasna? Oke, nah, boleh. Kalau digabungkan pendapat kalian tadi ya boleh. Itu menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Anak sekalian, kata-kata good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ini akhir-akhir ini sangat populer, ya. Eh, di mana eh, banyak negara termasuk Indonesia itu kelihatan misalnya semrawut, carut marut, banyak korupsi, banyak pelanggaran hukum, hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya, uh, pemerataan pembangunan kurang misalnya, itu menandakan atau kesenjangan sosial yang tinggi antara si kaya dan si miskin, kualitas penduduk yang kurang, kualitas sumber daya manusia yang kurang baik, ya, tingkat pendidikan yang rendah. Nah, itu semua menunjukkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik. Artinya
pemerintah mengurus negara ini kurang bagus. Maka muncullah kata-kata good governance. Kebalikan dari itu semua. Untuk mewujudkan kebalikan dari yang Bapak sebutkan tadi. Sehingga nantinya tercipta pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang mau mewujudkan cita-cita nasional, pemerintahan yang mensejahterakan rakyatnya pada akhirnya begitu. Nah, anak sekalian, tata kelola pemerintahan yang baik itu sebentar. Di Indonesia terutama anak sekalian ini sangat diperlukan, ya, mengingat ciri-ciri yang Bapak sebutkan tadi, ciri-ciri negara yang memerlukan good governance di Indonesia hampir semuanya ada. Maka di Indonesia kata good governance ini menjadi sangat populer. Hingga di dalam pemerintahan Indonesia ada istilah begini anak sekalian. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada namanya negara miskin. Bapak ulangi lagi. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada negara miskin. Yang ada adalah negara yang salah urus. Paham maksudnya? Paham ya? Kalau paham ngangguk ya, ngangguk. Kalau enggak, geleng-geleng ya. Nah, anak sekalian, apa maksudnya? Ada negara itu kecil, anak sekalian, nggak punya kekayaan alam, ya. Tapi negara itu bisa maju, bisa mendapatkan kekayaan alam yang tidak ada di dalam negaranya. Semua keperluan rakyatnya bisa terpenuhi. Contoh negara mana? Singapura. Negaranya kecil, nggak punya kekayaan alam, tapi kaya raya. Apa yang diperlukan rakyatnya tercapai. Keamanan, kesejahteraan, ya, sandang, pangan cukup. Namun sebaliknya ada negara yang dikatakan sebagai negara yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertoraharjo. Apa itu, ngerti nggak kamu? Negara yang kekayaan alamnya luar biasa, dilewati oleh garis khatulistiwa, ya, bahan tambang, ya, kekayaan laut, kekayaan darat, semuanya melimpah. Bahkan sering dilukiskan di dalam lagunya Kus Plus itu apa ya? Bukan lautan, hanya kolam susu. Betul nggak? Bisa nggak menyanyikan lagu itu? Kail dan jala cukup menghidupimu. Lagu itu menggambarkan betapa kayanya Indonesia. Namun anak sekalian, masih banyak yang sinis karena rakyat Indonesia banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ibaratnya adalah seperti tikus yang mati di lumbung padi. Tikus itu makanannya padi, tetapi dia mati di dalam lumbung. Kekenyangan kali ya. Nah, ini anak sekalian, artinya ada yang salah dari pengelolaan ini. Maka anak sekalian, akhir-akhir ini di Indonesia harus terus digencarkan namanya good governance, tata kelola yang baik, yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin, anggaran, serta menciptakan legal and political framework bagi timbulnya aktivitas usaha. Itu kalau pendapat menurut siapa tadi? Kalau kalian membaca mesti tahu. Yes, good. Menurut World Bank. Nah, anak sekalian, dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu ada 3 unsur penting. 3 unsur ini artinya, kalau di dalam buku atau dalam video yang sudah Bapak
kirim ya, ada 3 unsur pokok. Artinya di dalam tata kelola pemerintahan itu ada 3 hal pokok yang harus ada, tidak boleh tidak ada. Jika salah satu ini tidak ada, maka good governance tidak akan tercapai. Atau tata kelola pemerintahan yang baik tadi, yang demokratis, yang akuntabel, ya, yang menciptakan lapangan kerja dan lain-lain nggak akan terwujud. Apa itu 3? Masih ingat apa yang kamu baca tadi? 1, adanya unsur pemerintah yang dipercaya untuk mengurus administrasi negara. Artinya, anak sekalian, pemerintah itu memang kalau kita belajar asal mula unsur negara, bahwa pemerintah itu adalah unsur yang nomor 1. Negara, suatu organisasi itu bisa disebut negara jika memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah pemerintahan, yang kedua adalah rakyat, dan yang ketiga adalah wilayah. Itu kalau unsur negara, unsur pokok negara. Jika negara itu nggak ada 3 unsur ini, maka nggak bisa disebut negara. Nah, di sini juga di dalam unsur tata kelola pemerintahan yang baik itu, unsur yang pertama adalah pemerintahan yang bisa dipercaya mengelola administrasi negara. Artinya pemerintahan itu harus cekap, mampu mengelola negara ini, mampu. Kalau pemerintah sebagai kalau pesawat itu sebagai pilot, kalau kapal gitu sebagai nahkoda, ya, kalau kereta api sebagai masinis, ya. Kalau pemerintah ini nggak cekap, nggak ngerti ngurus negara, ya tadi namanya yang Bapak katakan, salah urus jadinya negara ini. Ya, jadi negara salah urus. Negara kaya raya, tetapi rakyatnya tetap miskin. Karena negaranya nggak bisa, karena pemerintahnya nggak bisa ngurus. Namun, ingat, di materi sebelumnya Bapak sudah mengatakan, siapa yang disebut dengan pemerintah? Ingat, pemerintah itu ada 2 makna, dalam arti luas, 1, dan yang kedua dalam arti sempit. Ayo, masih ingat nggak? Siapa yang bisa menunjukkan? Yang dimaksud pemerintah dalam arti sempit itu siapa? Yuk, siap. Iya. Ayo, tambahin lagi. Masih kurang? Presiden, wakil presiden. Pemerintah pusat. Yuk, apa lagi? Singkatnya, pemerintah dalam arti sempit itu adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Yaitu, kalau di pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Kalau di provinsi, gubernur, dan anak buahnya. Begitu juga di wali kota dan kabupaten. Itu pemerintah dalam arti sempit. Tapi ingat, jangan lupa, ada pemerintah dalam arti luas. Siapa pemerintah dalam arti luas? Seluruh kekuasaan negara. Seluruh lembaga pemegang kekuasaan negara. Yang di bab 1 ada berapa? Halo? Yang di bab 1 itu ada berapa tuh? Yes, ada 6. Makasih Maryam. Ada 6. Ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, moneter, satu lagi. Konstitutif. Nah, itu semua adalah pemerintah. Itu semua pemerintah karena mereka lah yang mengelola negara. Ya, jangan sampai mereka semua lupa bahwa dia itu pemerintah. Mereka semua itu mengelola. Mereka itu semua adalah memegang kedaulatan rakyat. Ingat, negara Indonesia itu negara demokrasi. Pemilik negara adalah rakyat. Dan rakyat ini nggak bisa mengelola secara bersama-sama. Maka diserahkan kepada mereka. Mereka dipilih oleh rakyat. Maka mereka adalah wakil-wakil rakyat untuk mengelola negaranya rakyat. Kan gitu. Betul nggak? Nah, kita lanjutkan. Unsur yang kedua adalah unsur swasta. Unsur swasta.
Ya, swasta itu para wirausaha, baik itu usaha kecil menengah UMKM, ya, lalu kemudian usaha besar bahkan sampai kepada konglomerat. Anak sekalian, tugas mereka juga menyediakan kebutuhan publik masyarakat umum. Negara nggak akan bisa mengurus negara ini tanpa adanya swasta. Swasta ini pokok dalam bidang apapun, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, anak sekalian, peran swasta itu sangat penting. Bayangkan, coba Bapak tanya, banyak mana sekolah yang didirikan oleh swasta dengan sekolah yang didirikan oleh negara atau sekolah negeri? Jauh lebih banyak sekolah yang didirikan oleh negara. Oleh swasta. Ya, misalnya anak sekalian, pondok-pondok pesantren saja itu ada, kalau punyanya Nahdlatul Ulama atau NU itu ada 22.000. Belum lagi yang dibangun oleh Muhammadiyah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau yayasan-yayasan yang lain. Kalau tidak ada mereka-mereka ini, pemerintah kewalahan. Ya, juga di dalam rangka memenuhi kebutuhan atau melayani kebutuhan rakyat sehari-hari, perdagangan, transportasi, nggak mungkin negara memenuhi itu semua, nggak mungkin. Maka unsur swasta ini penting sekali. Namun swasta pun harus memperhatikan semuanya demi kepentingan negara, bangsa dan negara. Jangan hanya mencari keuntungan semata-mata sehingga mengorbankan kesejahteraan rakyat. Ya, misalnya anak sekalian soal mengatur harga misalnya. Ya, seenaknya sendiri pedagang. Tiba-tiba cabai itu, harga cabai bisa mencapai 150.000. Normalnya 25.000. Kelabakan rakyat. Harga telur tiba-tiba naik. Atau kemarin yang lagi viral tentang telur apa yuk? Kamu lihat di media sosial nggak? Ada peternak telur, iya, dibuang-buang. Harga telur jatuh. Dia marah, emosi, anak sekalian. Nggak sesuai dengan harga pakan. Artinya dia rugi. Ya, artinya dia rugi. Nah, ini juga nggak betul kayak begini. Ini perlu ada peran pemerintah dan peran swasta. Kerjasama bagaimana menstabilkan harga telur misalnya. Kelihatannya hanya telur, tapi ini memenuhi hajat hidup orang banyak. Kalau nggak ada telur di Indonesia juga ekonomi juga bisa bermasalah. Kemarin nggak ada kedelai, tempe mahal. Lalu kemudian daging mahal, pedagang daging di Jakarta mogok jualan. Warung-warung jadi tutup, nggak bisa membeli daging. Ini semua hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga, unsur yang tidak kalah penting adalah adanya rakyat. Ada pemerintah berperan aktif, lalu kemudian swasta berperan aktif, lalu rakyatnya memble, nggak mau tahu tentang negara, ya, nggak bisa terselenggaranya pemerintahan dengan baik. Misalnya, pemerintah dengan sekuat tenaga memberantas korupsi, pengusahanya juga demikian, swasta, rakyatnya bagaimana? Kalau rakyatnya nggak mau tahu, ya, cuek is the best, nggak terjadi. Ya, contohnya penanganan COVID-19 ini anak sekalian. Pemerintah misalnya sudah melakukan hal yang terbaik, ya. Lalu kemudian pengusaha-pengusaha sudah melakukan terbaik, rakyatnya apa katanya? Kata rakyat Indonesia, COVID ini hanya konspirasi, sebenarnya tidak ada COVID ini. Ya, itu hanya ulah orang-orang tertentu, misalnya begitu. Tapi ada, ya, bukan misal, sebenarnya itu banyak. Ya, kita percaya sama Tuhan. Ya, COVID itu ciptaan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kita nggak akan kena. Lah, yang kiai, yang ulama saja juga meninggal kena COVID. Apalagi kita yang bukan ulama. Ulama saja yang keimanannya tinggi. Yang namanya A'agim itu sudah berapa kali mengingatkan kita semua rakyat Indonesia agar jaga protokol kesehatan. Tapi orang yang dalam tanda kutip imannya lebih rendah malah mengatakan bebas saja.
Maka semakin lama, hari ini Bapak baca, kemarin apa hari ini ya, Bapak baca bahwa di Indonesia yang positif COVID sudah mencapai 1 juta orang. Nah, peran kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, kita ikuti protokol kesehatan yang ada di Malaysia sekarang tempat kita tinggal. Ya, itu juga bentuk dari namanya cinta tanah air. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia patuh terhadap aturan yang ada di Malaysia, maka anak sekalian dampaknya nama Indonesia menjadi baik. Lalu kemudian nanti kita menjadi biasa taat aturan dan pulang ke Indonesia kita terapkan ketaatan kita terhadap aturan yang ada di Malaysia ketika di Indonesia. Jangan di Malaysia ini kita taat, antri, naik kereta api ikut antri. Oke? Begitu antri paspor di kedutaan Indonesia, hilang udah. Wah, ini kan negaraku sendiri. Ini kan gedung punyanya rakyat Indonesia, kami bayar dengan pajak misalnya. Jadi seenaknya sendiri. Atau ketika pulang Indonesia, ilmu-ilmu yang didapat, pengalaman-pengalaman yang didapat dari Malaysia tentang ketertiban, keteraturan hilang. Nah, jangan ya. Sekarang ibaratnya kita ini sekolah pengalaman, kedisiplinan, keteraturan di negara orang lain. Ketika pulang nanti kita terapkan. Ya. Sebentar nih, kalau Ismail ini posisi di mana Ismail? Di Indonesia apa di Malaysia? Itu dia. Tapi Ismail kelihatannya orangnya cool, lalu kemudian taat aturan kayaknya. Apalagi sejak berteman dengan siapa Ibrahim. Ibrahim itu sedang ngangguk-ngangguk itu dengarkan Bapak atau dengerin musik gitu. Halo Him. Oke, mudah-mudahan ini berakhir COVID ini 19. Nanti Ismail bisa sekolah di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sekolahnya bagus Ismail. Udah pernah lihat belum? Waduh, sayang sekali. Nanti kalau kamu sudah sekolah di SIKL, ketemu Hafid, ketemu Ashraf, ketemu Ken, dan ketemu lain-lain, nggak mau pulang kamu. Promosi sekolah, anaknya udah sekolah di SIK. Tapi ini hebatnya kita zaman sekarang ya, sekolah tapi nggak pernah ketemu. Nah sekalian, kita lanjutkan. Tata kelola pemerintahan yang baik itu memiliki sejumlah ciri. Menurut Laudi Ida tahun 2002 memberikan ciri bagaimana pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi ciri yang pertama adalah terjadi interaksi yang baik dari 3 unsur tadi. Pemerintah dengan swasta ya baik, pemerintah dengan rakyatnya baik, swasta dengan pemerintah baik, swasta dengan rakyat baik, gitu. Maka kalau sudah kompak seperti itu, semua masalah akan tertangani dengan baik. Tapi jika salah satu itu tidak ada interaksi, komunikasi yang baik, yang satu mengolok-olok yang lain, yang satu menindas yang lain, yang satunya lagi sewenang-wenang pada yang lain, tidak akan pernah terjadi yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, dan kalian ini sudah belajar di negara orang, tertib, nggak pernah tawuran, ya, taat aturan. Nah, mudah-mudahan besok kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa, atau para wirausaha, wira swasta yang baik, setidaknya menjadi rakyat yang baik, yang patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalaupun harus mengkritik pemerintah, mengkritik dengan cara-cara yang elegan, yang baik, yang sopan, ya, tidak ugal-ugalan, mengkritik tidak boleh secara fisik, ya, misalnya begitu. Yang kedua ada komunikasi, adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi, yang menghasilkan output yang berkualitas. Ya, adanya Bapak terangkan di depan tadi hampir sama ya, bahwa ada komunikasi yang lancar, ada jaringan komunikasi yang baik. Bagaimana rakyat yang mau
mengeluarkan ide, gagasan kepada pemerintah itu ada jalurnya dan diterima oleh pemerintah. Kebetulan Indonesia ini kan negara demokrasi. Paling parah misalnya atau paling banter, paling tinggi adalah demonstrasi, ya. Demonstrasi dibolehkan, lalu kemudian diterima oleh pemerintah dengan baik, lalu kemudian yang demo menyuarakan dengan baik, diterima, ayo perwakilannya masuk, yang demo di depan jangan urakan, jangan ugal-ugalan, jangan rusuh, ya. Kalau enggak, ya misalnya dengan diskusi bersama kan enak, atau menulis, ya, dengan cara menulis buku, cerpen yang isinya kritik atau usulan-usulan juga bisa. Atau dengan cara karikatur misalnya, ya, menulis karikatur ya yang isinya kritikan atau masukan juga bisa, ya. Demonstrasi itu adalah cara yang paling akhir. Ada cara-cara yang biasa, ya. Tidak harus semuanya harus dalam bentuk demonstrasi. Apalagi demonstrasinya rusuh. Kalau ditanya kenapa rusuh? Kalau nggak rusuh nggak didengarkan oleh pemerintah. Nah, itu namanya memaksakan kehendak. Yang ketiga, adanya proses penguatan diri sendiri. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dan kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Jadi ada upaya pemerintah, masyarakat, dan rakyat ini menguatkan dirinya sendiri. Ya, percaya diri bahwa bisa menanggulangi segala macam masalah. Tidak sebentar-bentar harus minta bantuan kepada negara lain. Yang selanjutnya, yang D, keseimbangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada tadi menciptakan dinamika, kesatuan, dan kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Ya, ini penjelasannya sudah saya rasa. Jadi ketiga komponen tadi, komponen pokok itu harus terjadi harmonisasi yang baik, ya, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang manis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Artinya bahwa masing-masing komponen tadi merasa membutuhkan yang lain. Jangan sombong, jangan congkak. Ya, pemerintah merasa nggak perlu rakyat, nggak perlu swasta. Nggak mungkin. Di mana-mana negara yang maju sekalipun, ya, nggak mungkin negara itu bisa berdiri sendiri tanpa swasta dan tanpa rakyat. Rakyat pun begitu. Saya nggak perlu negara, saya nggak perlu swasta. Apa kita harus hidup zaman primitif dulu, seperti dulu, ya? Nggak perlu yang lain, semuanya tersedia di lingkungan kita. Beras nanam sendiri, ikan makan sendiri, nggak perlu listrik, ya, nggak perlu minyak tanah, nggak perlu bensin. Masa kayak dulu lagi, ya? Kalian pernah nggak ngalami hidup kayak gitu? Ya, setidaknya Bapak masih mengalami sepertiga hidup seperti itu, ya. Nggak ada listrik, nggak ada jalan raya, ya. Kalau ingin beras ya tinggal menanam, ingin ikan ya mancing di belakang rumah, ingin sayur tinggal metik bayam atau kangkung, ya. Kalau malam gelap gulita, kalau ingin belajar pakai lampu ublik, nyetelika pakai arang. Masa kita kembali ke zaman kayak gitu lagi? Cari arangnya udah susah. Cari setelikanya yang berat itu udah nggak ada. Kalaupun ada itu sudah jadi barang antik dan mahal. Ya, mancing juga sudah nggak ada tuh ikannya. Entah pada kemana sekarang. Nggak bisa. Beras pun sekarang harus impor. Kita harus ke masa depan. Ya, kita harus ikuti perkembangan zaman. Nah, anak sekalian, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini pertama kali kita online, ya. Ken, ada pertanyaan, Ken? Nggak ada. Siapa ini? Silakan Maryam. Frame, tahu frame? Kamu punya frame foto?
ya. Lalu ada work, kerja. Artinya kerja itu sudah di-frame-kan, ada aturannya. Ada aturannya. Misalnya pemerintah di dalam melakukan menjalankan program-program kerjanya harus sesuai dengan frame yang ada. Apa frame yang ada itu? Aturan yang berlaku. Nggak boleh keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya, frame-nya namanya eksekutif itu menjalankan peraturan, bukan membuat peraturan, bukan legislatif. Maka pemerintah itu tugasnya adalah menjalankan pemerintahan dengan baik, ya, bukan membuat peraturan-peraturan. Nah, tugas membuat peraturan atau undang-undang itu ada di dalam legislatif, tugasnya DPR, DPD, dan MPR. Walaupun pemerintah ada hak untuk membuat undang-undang bersama dengan DPR. Misalnya juga yudikatif yang dipegang oleh MK, lalu kemudian MA dan KY. Tugasnya adalah mengawasi, ya, mengawasi peraturan yang dilakukan oleh eksekutif. Ada frame-nya, ya, sudah ada frame-nya, gitu. Yang lain? Fis? Tidak ada. Oke, kalau begitu tinggal 5 menit lagi waktunya. Kita jadikan penutup ya. Anak sekalian, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika kalian belum paham, maka kalian bisa membuka kembali Google Classroom. Di situ sudah Bapak siapkan materi-materi, ada PDF, lalu kemudian ada video juga. Dan ini nanti juga akan Bapak masukkan ke Google Classroom, hasil pembicaraan kita hari ini. Oke. Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Iya, oke. Sama-sama. Sama-sama.